Hujan baru saja reda di sebuah terminal bus yang sibuk di Surabaya. Genangan air memantulkan lampu-lampu kendaraan yang lalu lalang, sementara suara klakson bersahut-sahutan di tengah hiruk-pikuk pagi. Arif, seorang pria Parubaya dengan mata lelah, duduk di bangku kemudi bus antar provinsi yang sudah berusia puluhan tahun. Tangannya menggenggam erat kemudi, sementara pikirannya dipenuhi beban pekerjaan yang tak kunjung henti. Ia sudah menghabiskan belasan tahun hidupnya di jalanan, namun hari ini entah mengapa terasa berbeda, seolah ada beban yang lebih berat dari biasanya. Di sudut lain terminal, seorang ibu muda terlihat sibuk menenangkan bayinya yang terus menangis. Dia memeluk erat anaknya sambil sesekali melirik jam tangan, khawatir ketinggalan bus. Tak jauh dari sana, sepasang mahasiswa sedang berbincang dengan riang, merencanakan perjalanan mereka ke Malang untuk menghadiri seminar. Sementara itu, seorang pria tua duduk diam di bangku tunggu, menggenggam erat tas kain berisi oleh-oleh untuk cucunya. "Semua naik, ya, kita berangkat sekarang," seru Arif dari kursinya. Penumpang bergegas masuk. Saat pintu bus tertutup, suasana terminal perlahan menghilang, digantikan dengan dengungan mesin yang mulai menderu. Di sisi lain kota, Budi sedang mempersiapkan truk kayunya. Pria asal Poso itu berjuang mengangkat balok-balok kayu besar ke dalam truk, dibantu oleh dua rekannya. Matahari yang tersembunyi di balik awan mendung membuat suasana semakin muram. Truk tua yang ia kemudikan sudah tak seprima dulu, namun tuntutan pekerjaan memaksanya tetap melanjutkan perjalanan. Dengan wajah yang dipenuhi peluh, ia menyalakan mesin truknya dan berdoa singkat sebelum melaju ke jalan raya. Jalanan Surabaya ke Malang dikenal sebagai jalur padat dan penuh tikungan tajam. Sepanjang perjalanan, Arif mencoba fokus pada kemudi meski rasa kantuk mulai menyerang. Ia tahu, sebagai sopir bus, keselamatan puluhan nyawa ada di tangannya. Namun pikiran tentang anaknya yang sakit di rumah terus mengganggunya. Ia menyesali keputusan meninggalkan rumah pagi ini, tapi pekerjaan adalah kewajiban yang tak bisa ditinggalkan. Di dalam bus, suasana mulai akrab. Penumpang saling bertukar cerita. Sang ibu muda tersenyum kecil saat bayinya akhirnya tertidur di pelukannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di jalan raya yang semakin ramai, Arif mulai menghadapi tantangan baru, kendaraan yang melaju cepat, klakson yang memekakkan telinga, dan hujan yang mulai turun lagi. Di tempat lain, Budi memacu truknya lebih cepat dari biasanya. Tenggat waktu pengiriman sudah semakin dekat, dan ia tahu bahwa kliennya tidak akan menerima alasan apapun jika ia terlambat. Truk tua itu menderu keras, seolah berteriak minta istirahat. Namun Budi mengabaikannya. Ia hanya fokus pada jalan di depannya, tanpa menyadari rem truk mulai kehilangan daya cengkram. Langit semakin gelap, dan jalan raya menjadi arena perlombaan tak kasat mata. Dua kendaraan besar, yang tak saling mengenal, kini berada di jalur yang sama. Tanpa mereka sadari, takdir mulai memainkan perannya, mengatur pertemuan yang akan mengubah segalanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cerita selanjutnya bisa dilanjutkan ke bab 2 dengan memperkenalkan lebih dalam karakter penumpang bus dan menggambarkan suasana jalan yang semakin tegang. Apakah Anda ingin melanjutkan? Langit semakin kelam ketika bus melaju meninggalkan jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan kilauan pada genangan air hujan di sepanjang aspal. Di dalam bus, para penumpang mencoba menikmati perjalanan, meski sesekali terdengar keluhan karena dinginnya udara yang masuk melalui celah-celah jendela. Arif terus memusatkan perhatian pada jalan di depannya. Setiap tikungan dan tanjakan dilalui dengan hati-hati, meskipun pikirannya terbelah antara tugasnya sebagai sopir dan bayangan wajah anaknya yang terbaring lemah di rumah sakit. Dalam hatinya, ia berdoa agar waktu segera berlalu, agar semua ini segera selesai. Sementara itu, di bangku belakang, seorang mahasiswa bernama Andi sibuk mengutak-atik laptopnya. Di sampingnya, Nita, teman kuliahnya, menggoda Andi yang terlihat tegang. "Kalau laptop itu meledak, kita bisa jadi berita utama," katanya sambil tertawa kecil. Namun tawa Nita terhenti ketika bus tiba-tiba berguncang. "Maaf, jalanan agak rusak," kata Arif dengan nada menyesal, tanpa menoleh ke belakang. Di bagian tengah bus, ibu muda yang memeluk bayinya terlihat berusaha menenangkan tangisan kecil yang mulai terdengar lagi. Sebentar lagi sampai," bisiknya, meski dirinya sendiri tidak yakin dengan perkataan itu.
Di sisi lain jalan, truk yang dikemudikan Budi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bunyi gesekan rem terdengar seperti erangan, membuat Budi berkali-kali mengerutkan dahi. Ia tahu ada masalah dengan kendaraannya, tetapi tidak ada waktu untuk berhenti. Muatan kayu yang bertumpuk di belakangnya bergerak liar setiap kali truk melintasi jalan yang tidak rata. Semoga ini bertahan, gumamnya sambil mengencangkan genggaman pada setir. Di belakangnya, dua rekannya yang ikut dalam perjalanan hanya diam, tidak ingin mengganggu fokusnya. Semakin jauh mereka melaju, jalanan berubah menjadi tikungan sempit yang dikelilingi tebing tinggi dan jurang di sisi lainnya. Hujan yang turun membuat jalan licin, dan setiap kendaraan yang melintas harus memperlambat lajunya. Namun malam itu, tak ada yang benar-benar melambat. Bas Arif melaju dengan kecepatan sedang, tetapi beban tanggung jawab yang dirasakannya membuat waktu seolah bergerak lebih lambat. Setiap kali melihat cermin spion, ia memastikan bahwa penumpangnya tetap aman. Namun, di dalam dirinya ada perasaan gelisah yang tak dapat ia jelaskan. Di sisi lain, Budi semakin terburu-buru. Lampu-lampu kendaraan yang berlawanan arah membuat matanya silau, tetapi ia tetap memacu truknya. Sesekali ia menatap jam di dashboard, menghitung waktu yang tersisa. Setiap detik terasa seperti ancaman akan kehilangan pekerjaan, reputasi, dan rasa hormat. Di jalan yang semakin menyempit, takdir mulai mendekatkan kedua kendaraan besar itu. Arif yang mencoba menenangkan dirinya tetap fokus pada kemudi, sementara di tempat lain, Budi hanya berpikir bagaimana agar truknya tidak berhenti sebelum tujuan. Lalu lintas di jalan pegunungan itu seperti aliran sungai yang tenang di permukaan, tetapi penuh bahaya di bawahnya. Satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, kedua pengemudi ini tak menyadari bahwa mereka berada di ambang pertemuan yang akan mengikat mereka dalam tragedi yang tak terhindarkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cerita selanjutnya bisa dilanjutkan ke bab 3 dengan intensitas yang lebih tinggi, menunjukkan semakin dekatnya kedua kendaraan, serta memunculkan ketegangan dari sudut pandang penumpang dan pengemudi. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jalanan kini terasa seperti arena permainan maut. Gelap semakin pekat, hanya diterangi lampu kendaraan yang menembus kabut tipis. Hujan, meski tak deras, cukup untuk membuat jalanan licin dan berbahaya. Di dalam bas, suasana berubah menjadi hening. Penumpang yang sebelumnya bercakap-cakap kini lebih banyak memandang keluar jendela atau memejamkan mata, mencoba melawan rasa lelah. Arif menghela napas panjang, berusaha menenangkan kegelisahan yang terus membayanginya. Setiap kali melewati tikungan tajam, ia memperlambat laju bas, memastikan tidak ada kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Namun, pikirannya tetap berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di atas kepala. Perasaan ini bukan hal baru, tetapi malam ini terasa lebih kuat. Di kursi belakang, Nita yang tadi berusaha mencairkan suasana kini menggenggam erat sandaran kursi di depannya. Bas terasa bergoyang lebih sering, dan rasa tak nyaman mulai merayap. Kenapa jalannya terasa makin licin? Ya, gumamnya pelan, tetapi Andi yang duduk di sampingnya hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Di bagian tengah bas, sang ibu muda mulai merasa cemas. Bayinya yang tadinya tenang kini menggeliat gelisah, seperti merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia memandang keluar jendela, melihat pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Jurang gelap di sisi jalan menambah ketakutan dalam dirinya. Di jalan lain yang tak jauh dari situ, Budi menggenggam setir truk dengan tangan berkeringat. Rem truk mulai mengeluarkan suara aneh, suara yang membuat hatinya mencelos setiap kali ia menginjak pedal. Ia tahu ada masalah serius, tetapi berhenti di tengah jalan pegunungan dengan muatan seberat itu adalah risiko besar. Remnya kenapa? Tanya salah satu rekannya yang duduk di kursi penumpang. Kayaknya mulai habis, tapi masih bisa ditahan, jawab Budi cepat, meski suaranya terdengar ragu. Kita harus lebih hati-hati. Jangan terlalu cepat, tambah rekannya dengan nada mendesak. Namun, waktu terus menghantui Budi. Tenggat pengiriman sudah mepet, dan setiap detik yang ia habiskan untuk melambat berarti ancaman kehilangan pekerjaan. Ia mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menghantamnya, menekan pedal gas lebih dalam. Ketika truk mulai menuruni tikungan curam, Budi menginjak pedal rem perlahan, berharap kendaraan melambat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, truk terasa seperti melawan perintahnya. Rem yang aus mulai kehilangan cengkeraman.
Budi merasakan napasnya tersengal, dan tangan gemetar mengendalikan setir. "Pegangan, kita harus tahan ini," teriaknya kepada kedua rekannya. Di jalur yang sama, bus yang dikemudikan Arif perlahan mendekati tikungan tajam. Ia mengurangi kecepatan dan memastikan jarak aman dari kendaraan lain. Jalan yang licin membuatnya semakin berhati-hati, meski rasa kantuk mulai mengganggunya. Dari spion, ia melihat penumpang yang mulai terjaga, wajah mereka mencerminkan kegelisahan yang tak terucap. Kemudian, dari kejauhan, lampu depan sebuah truk terlihat menyala terang, menerobos kabut. Arif tidak tahu seberapa dekat kendaraan itu, tetapi ia merasa ada sesuatu yang salah. Lampu itu tampak terlalu cepat, terlalu liar. Truk yang dikemudikan Budi kini benar-benar kehilangan kendali. Dengan beban kayu yang bergerak liar, kendaraan itu seperti monster yang tak bisa dihentikan. "Brake, brake!" teriak salah satu rekannya, tetapi Budi hanya bisa menggigit bibir, berusaha mengarahkan truk agar tetap di jalur. Di tikungan berikutnya, jalur kedua kendaraan mulai bertemu. Arif melihat truk itu semakin dekat, semakin cepat. Ia panik, tetapi tetap berusaha menjaga kemudi agar busnya tidak keluar jalur. Penumpang di dalam bus mulai berteriak, sadar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya beberapa detik, tetapi rasanya seperti selamanya. Dua kendaraan besar itu kini berada di jalur yang sama, takdir mengarahkan mereka ke titik tanpa kembali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab selanjutnya akan membawa Anda pada klimaks cerita, menggambarkan tabrakan besar yang tak terelakkan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Udara malam berubah mencekam di tikungan tajam kilometer 45. Lampu depan truk dan bus saling menyilaukan, seperti dua pedang yang saling menyerang dalam gelap. Waktu seakan berhenti sejenak saat Arif menyadari truk besar itu melaju tanpa kendali, bergoyang liar di jalur berlawanan. "Ya Tuhan!" teriak Arif, tangannya refleks memutar setir ke kanan untuk menghindar. Tetapi jalanan yang sempit dan jurang di sisi kiri memenjarakannya. Ia tahu tidak ada ruang untuk melarikan diri. Di dalam bus, jeritan para penumpang mulai membahana, menciptakan simfoni ketakutan yang memecah malam. Di truk, Budi memacu otaknya, mencari jalan keluar di tengah rasa panik. Ia menarik rem tangan dengan harapan terakhir, tetapi kendaraan itu justru semakin liar. Muatan kayu di belakang truknya bergeser dengan keras, menghantam dinding bak hingga suara berderak memekakkan telinga. "Pegangan, kita akan menabrak," teriak Budi kepada dua rekannya, namun kata-kata itu tenggelam dalam raungan mesin dan suara angin yang memukul keras kaca depan. Benturan itu terjadi dalam sepersekian detik, tetapi dampaknya terasa seperti ledakan besar. Truk menghantam sisi kiri bus dengan kekuatan luar biasa, membuat badan bus terangkat sebelum jatuh menghantam tanah dengan bunyi menggelegar. Kayu-kayu dari muatan truk meluncur ke segala arah, beberapa menembus jendela bus, sementara sisanya berserakan di jalan. Arif merasa tubuhnya terhempas ke depan, sabuk pengaman menariknya kembali dengan keras. Sekilas ia mendengar suara kaca pecah, jeritan putus asa, dan bunyi dentuman berat ketika bus terguling ke sisi jalan. Rasa sakit menjalar dari dadanya, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Yang ada di pikirannya hanya satu, apakah penumpangnya masih hidup? Di dalam bus, kekacauan melanda. Nita berusaha meraih tangan Andi yang terguling ke arah lorong, wajahnya penuh luka akibat serpihan kaca. "Andi, bangun, tolong bangun." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara jeritan orang lain. Sang ibu muda memeluk erat bayinya yang menangis histeris, darah mengalir dari pelipisnya. Ia menoleh ke belakang, mencari siapa saja yang bisa membantunya, tetapi yang ia lihat hanyalah tubuh-tubuh tergeletak, beberapa tak bergerak sama sekali. Sementara itu, Budi terlempar dari kursinya, menabrak dashboard dengan keras. Pandangannya buram, tetapi ia tahu apa yang telah terjadi. Ia mencoba meraih pintu truk, tetapi tubuhnya terasa terlalu berat untuk digerakkan. Rekannya di sebelahnya berteriak kesakitan, tetapi suara itu segera memudar, digantikan oleh desis mesin yang rusak dan aroma bensin yang menyengat. Di luar, penduduk sekitar yang mendengar suara tabrakan berlarian menuju lokasi. Cahaya lampu senter mereka menerangi pemandangan yang mengerikan, bus yang terguling dengan kaca pecah di mana-mana, truk yang hampir terbelah dua dengan muatan kayu berserakan, dan jeritan pilu dari para korban yang masih hidup. "Ambil alat bantu, cepat!" teriak salah satu warga, bergegas mencoba membuka pintu bus yang terjepit.
Namun, api kecil mulai menyala di bagian depan truk, menambah kepanikan mereka. Arif yang masih setengah sadar berusaha membuka sabuk pengamannya, tetapi tangannya gemetar hebat. Ia melihat ke arah kaca depan yang retak, mencoba memanggil siapa saja. "Tolong, tolong mereka," gumamnya, sebelum rasa pusing membuatnya kehilangan kesadaran. Malam itu, kilometer 45 menjadi saksi tragedi yang tak terhindarkan. Tabrakan maut itu tidak hanya menghancurkan dua kendaraan, tetapi juga merenggut nyawa, harapan, dan masa depan mereka yang terlibat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab selanjutnya akan berfokus pada penyelamatan dan dampak awal tragedi ini, menggali lebih dalam emosi para korban yang selamat dan mereka yang menyaksikan kehancuran tersebut. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tentu, saya akan menyesuaikan cerita agar lebih menyegarkan, tetap dramatis, namun tidak melanggar kebijakan. Mari kita lanjutkan bab berikutnya dengan nuansa tragedi yang lebih menekankan pada nilai kemanusiaan dan penyelamatan, sambil menjaga fokus pada cerita yang membangun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu di kilometer 45, suasana menjadi semakin tegang. Lampu sorot kendaraan darurat menerangi lokasi kecelakaan, memperlihatkan pemandangan yang menggugah hati. Orang-orang berkumpul dengan wajah cemas, mencoba memahami skala dari tragedi. Aroma bensin bercampur tanah basah menguat, mengingatkan semua orang bahwa waktu adalah musuh mereka. Arif, yang perlahan siuman setelah ditarik dari kursi kemudi, merasa kesadarannya masih goyah. Petugas medis mencoba menghentikan perdarahan di dahinya. Namun ia hanya memiliki satu pikiran yang terus membebaninya, keselamatan penumpang. "Bagaimana mereka? Apakah ada yang selamat?" tanya Arif dengan suara serak. Salah seorang petugas, dengan penuh empati, menjawab, "Kami sedang berusaha, Pak." Fokus untuk bertahan dulu, ya. Tetapi jawaban itu tidak menenangkan hatinya. Ia berusaha keras bangkit meskipun tubuhnya terasa berat, tetapi seorang petugas lain menahannya. Di dalam bus, suasana semakin genting. Nita, yang masih duduk di lantai dengan tangan gemetar, merasa sendirian di tengah kegelapan. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah penumpang lain yang masih berjuang keluar dari reruntuhan kursi dan serpihan kaca. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju jendela yang pecah, mencoba mencari udara segar. "Ibu, tunggu, kami akan membantu," seru seorang pria muda dari warga sekitar. Ia dengan cekatan memanjat badan bus yang terguling, berusaha menarik satu persatu penumpang keluar. Bayi kecil yang sebelumnya berhasil dievakuasi kini berada dalam pelukan salah seorang warga. Tangisannya menggema di udara, menjadi satu-satunya tanda kehidupan di tengah tragedi ini. Sang ibu, yang masih tergeletak lemah di dalam bus, mencoba menggerakkan tangan untuk meraih anaknya. Namun tubuhnya terlalu lemah. "Bayi saya, tolong dia," lirihnya, sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Di sisi lain, Budi berhasil diselamatkan dari truknya. Wajahnya pucat dan penuh luka, tetapi rasa bersalah lebih menyiksa daripada luka fisiknya. Ia menatap reruntuhan di sekitarnya, merasakan beban berat di dadanya. "Ini semua terjadi karena aku terlalu memaksakan diri," bisiknya dalam hati, penuh penyesalan. Tim penyelamat bergerak cepat, menggunakan alat berat untuk membuka pintu bus yang terjepit. Dengan koordinasi yang cermat, mereka mengevakuasi korban yang masih hidup dan membawa mereka ke area yang aman. Setiap detik terasa berharga, setiap nyawa adalah keajaiban yang harus diselamatkan. Di luar, suasana berubah menjadi panggung empati. Warga sekitar bahu-membahu membantu para korban. Beberapa membawa air minum, selimut, dan bahkan makanan hangat untuk mereka yang masih bertahan. Tangisan dan doa-doa terdengar di antara kerumunan, menciptakan atmosfer yang penuh harapan meski tragedi baru saja menghantam mereka. Malam itu, kilometer 45 tidak hanya menjadi saksi sebuah tragedi besar, tetapi juga pengingat bahwa di tengah kegelapan, manusia selalu menemukan cara untuk saling membantu. Dalam setiap jeritan, ada tangan yang terulur. Dalam setiap air mata, ada janji untuk tidak menyerah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab berikutnya akan berfokus pada momen refleksi setelah tragedi, bagaimana para korban selamat mulai memproses apa yang terjadi, dan bagaimana harapan kembali menyala di tengah duka. Apakah Anda ingin melanjutkan? Fajar mulai menyingsing di kilometer 45, tetapi sinarnya terasa redup, seolah enggan menyentuh sisa-sisa tragedi yang baru saja terjadi.
Asap tipis masih mengepul dari truk yang terbakar sebagian, dan puing-puing bas yang terguling menjadi saksi bisu dari malam penuh duka itu. Ambulans yang datang silih berganti membawa korban ke rumah sakit terdekat, sementara sebagian warga tetap tinggal, menatap reruntuhan dengan mata berkaca-kaca. Di salah satu ambulans, Nita duduk bersandar dengan tangan gemetar, tatapannya kosong. Darah kering masih melekat di dahinya, tetapi ia tidak peduli. Di pikirannya hanya ada satu nama, Andi. Ia terus terngiang suara sahabatnya yang selalu membesarkan hatinya, suara yang kini tak lagi terdengar. Dia masih ada di sana. Aku harus memastikan, gumamnya lemah. Mencoba bangkit, namun, seorang paramedis menahannya. Kamu harus dirawat dulu, Nona. Luka di kepalamu cukup dalam, kata paramedis itu dengan lembut, tetapi Nita menggeleng keras. Andi, sahabatku ada di dalam bas. Aku harus menemukannya, teriaknya, air matanya mengalir deras. Sementara itu, di sudut lain lokasi kecelakaan, Arif duduk di atas tandu dengan napas berat. Petugas medis membersihkan luka-lukanya, tetapi ia hampir tidak merasakan apa-apa. Pikirannya tersita oleh rasa bersalah yang menghantamnya seperti ombak besar. Ia adalah pengemudi bas itu, dan meskipun ia tahu kecelakaan ini bukan sepenuhnya kesalahannya, rasa tanggung jawab yang ia pikul tak tertahankan. Ada berapa yang selamat? Tanya Arif, suaranya parau. Seorang petugas yang berdiri di dekatnya menghela napas sebelum menjawab, kami masih menghitung, tapi ada beberapa yang tidak bisa kami selamatkan. Kami melakukan yang terbaik. Mata Arif memerah. Ia menunduk, kedua tangannya mencengkeram erat lututnya. Bayangan para penumpangnya yang penuh harapan sebelum perjalanan itu terus terbayang. Ia ingat bagaimana seorang ibu muda tersenyum saat menaiki bas dengan bayinya, bagaimana sepasang sahabat berbicara penuh semangat tentang tujuan mereka. Kini, sebagian dari mereka hanya menjadi kenangan yang menghantui. Budi, yang juga berada di lokasi, duduk di atas tanah dengan wajah penuh penyesalan. Ia memandang sisa truknya yang hancur, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Kalau saja aku berhenti lebih awal. Kalau saja aku tidak memaksa, bisiknya berulang kali. Seorang pria tua, salah satu warga yang membantu evakuasi, mendekati Budi. Ia duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat, sebelum akhirnya membuka suara. Anak muda, menyesal itu manusiawi. Tapi kau juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, katanya dengan suara tenang tetapi tegas. Budi mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, tapi bagaimana saya bisa menghadapi semua ini? Saya menghancurkan nyawa begitu banyak orang. Pria tua itu menepuk pundaknya perlahan. Kau tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kau bisa mulai dari sini, berbuat lebih baik. Jangan lari dari apa yang telah kau perbuat. Di rumah sakit, suasana tak kalah mencekam. Keluarga korban yang mendengar kabar kecelakaan mulai berdatangan, wajah mereka penuh kecemasan. Beberapa menangis setelah mendengar kabar buruk tentang orang yang mereka cintai. Di lorong rumah sakit, suara tangisan dan doa bercampur menjadi satu, memenuhi udara dengan emosi yang tak terlukiskan. Nita, yang akhirnya dibawa ke ruang rawat, memandang langit-langit dengan hampa. Ia merasa jiwanya ikut terkubur di kilometer 45 bersama mereka yang tidak selamat. Dalam hatinya, ia berjanji, jika ia diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup, ia akan menjaga memori Andi tetap hidup, seperti janji yang pernah mereka buat bersama. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka mendalam di hati setiap orang yang terlibat. Meski mentari pagi mulai bersinar, bagi mereka yang selamat, bayang-bayang malam itu akan terus menghantui. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab berikutnya akan menggali perjalanan pemulihan para korban, baik secara fisik maupun emosional, serta bagaimana masyarakat mulai berupaya mencari keadilan dan jawaban atas apa yang telah terjadi. Apakah Anda ingin melanjutkan? Hari telah berganti, namun luka yang ditinggalkan oleh tragedi kilometer 45 masih menganga. Di rumah sakit utama kota, koridor penuh sesak dengan keluarga korban yang datang mencari jawaban. Suasana di sana seperti medan perang yang tak terlihat, duka, keputusasaan, dan penantian yang panjang. Nita duduk di kursi roda dengan wajah pucat. Perban melilit kepala dan lengannya, tetapi yang terasa paling menyakitkan adalah kosongnya tempat di sebelahnya. Andi tidak ada di sana.
Hanya kesunyian yang menemani, sebuah pengingat pahit akan hilangnya sahabat terbaiknya. Seorang dokter menghampiri Nita dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Nona, kami sudah mengidentifikasi beberapa korban. Bisakah Anda membantu mengonfirmasi seseorang?" Nita mengangguk lemah. Tubuhnya gemetar saat ia mengikuti dokter ke ruang pendingin. Di sana, dingin menusuk tulang, tetapi rasa takut yang menjalar di hatinya jauh lebih membekukan. Ketika kain putih itu ditarik, Nita melihat wajah Andi, tenang, seperti sedang tertidur. Tapi ia tahu ini bukan mimpi. "Andi," gumamnya lirih, air mata mengalir tanpa henti. Ia meraih tangan sahabatnya yang kini dingin, merasakan beban kenangan yang tiba-tiba menyeruak. Janji mereka untuk menghadapi dunia bersama kini tinggal angan. Di sisi lain, Arif yang dirawat di ruangan berbeda memandang keluar jendela dengan kosong. Tatapan matanya jauh, seolah mencoba memahami apa yang salah. Petugas kepolisian datang untuk menginterogasinya, tetapi pertanyaan mereka hanyalah gema samar di pikirannya. "Pak Arif, kami butuh penjelasan kronologi sebelum kecelakaan," kata salah satu petugas, mencoba menarik perhatiannya. Arif akhirnya berbicara, dengan suara yang berat. "Saya melihat truk itu melaju tidak terkendali. Saya berusaha menghindar, tapi jalannya terlalu sempit. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka." Ia menunduk, rasa bersalah menekan dadanya. Budi, di ruangan yang sama, juga menghadapi pertanyaan berat. Dengan luka di tubuhnya, ia mengakui kesalahannya. "Muatan kayu terlalu berat. Saya tahu itu, tapi saya tetap memaksa berangkat karena deadline. Saya salah, saya tahu." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar, tetapi setiap kata seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Di luar rumah sakit, keluarga korban berkumpul dengan penuh emosi. Beberapa menangis tanpa henti, memeluk foto orang yang mereka cintai. Lainnya berteriak, menuntut jawaban. "Bagaimana ini bisa terjadi? Apa tidak ada pengawasan?" seru seorang pria tua yang kehilangan anak dan menantunya. Media mulai meliput tragedi itu, mengangkat berbagai teori tentang penyebab kecelakaan. Apakah ini murni kesalahan teknis? Atau ada kelalaian yang lebih besar di baliknya? Kabar tentang truk yang membawa muatan berlebih mulai mencuat, memicu kemarahan publik. Sementara itu, seorang relawan muda yang berada di lokasi kecelakaan mencoba menguatkan seorang ibu yang kehilangan suami dan anaknya. "Saya tahu ini tidak mudah, Bu. Tapi Anda tidak sendirian. Kami semua ada di sini untuk membantu," ucapnya lembut. "Namun, bagaimana seseorang bisa membantu memulihkan hati yang telah hancur?" Malam tiba, tetapi bagi mereka yang terlibat, rasa kantuk tak pernah datang. Nita terjaga di tempat tidurnya, memandangi gelang persahabatan yang masih melingkar di tangannya. Ia memutar ulang setiap kenangan dengan Andi, mencoba mencari kekuatan di dalamnya. "Kamu mungkin sudah pergi," bisiknya, "tapi aku akan terus berjalan untuk kita berdua." Di ruang lain, Arif menatap pantulan dirinya di kaca. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi konsekuensi, apapun itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil setelah tragedi ini akan menjadi langkah menuju keadilan bagi mereka yang telah tiada. Tragedi kilometer 45 adalah luka besar bagi semua yang terlibat. Tapi di tengah duka, muncul tekad untuk tidak membiarkan insiden ini berlalu tanpa makna. Setiap cerita, setiap air mata, menjadi bagian dari perjuangan menuju kebenaran. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab terakhir akan mengupas proses pemulihan, pencarian keadilan, dan bagaimana tragedi ini mengubah kehidupan para penyintas dan keluarga korban. Apakah Anda ingin saya melanjutkan? Seminggu telah berlalu sejak tragedi di kilometer 45, tetapi bayangan malam itu masih menghantui semua yang terlibat. Kota kecil tempat para korban berasal menjadi sunyi, seolah ikut berduka bersama mereka. Di berbagai sudut, bunga-bunga diletakkan, lilin-lilin dinyalakan, dan doa-doa dipanjatkan untuk mereka yang telah tiada. Nita berdiri di pemakaman Andi, matanya menatap nisan sahabatnya dengan penuh rasa kehilangan. Di tangannya, sebuah foto kecil mereka berdua saat masih di bangku sekolah, penuh tawa dan mimpi-mimpi besar. "Kamu selalu bilang kita akan menghadapi dunia bersama," ucap Nita dengan suara bergetar. "Tapi sekarang aku sendirian." Air matanya jatuh perlahan, tetapi kali ini ia tidak menghapusnya. Setiap tetes adalah bagian dari perpisahan yang belum selesai. Namun, di balik duka itu,
Nita merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin tragedi ini hanya menjadi catatan kelam yang dilupakan. Bersama keluarga korban lain, ia mulai menyuarakan tuntutan kepada pihak berwenang. Mereka menuntut penyelidikan yang transparan dan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa. Arif, yang akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit, juga ikut bergabung. Meski dihantui rasa bersalah, ia tahu tanggung jawabnya belum selesai. Saya yang mengemudikan bus itu, dan saya bertanggung jawab atas nyawa mereka. Tapi kita semua tahu, jalanan ini sudah lama berbahaya. Berapa banyak lagi yang harus jadi korban? Katanya dalam sebuah pertemuan warga yang penuh emosi. Di sisi lain, Budi menghadapi realitas yang lebih berat. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian membawa muatan berlebih. Di dalam sel penjara yang dingin, ia termenung, memutar kembali setiap keputusan yang membawanya ke hari itu. Namun, ia tidak menyangkal apapun. "Saya salah," ucapnya kepada seorang pengacara yang datang menemuinya. "Tapi kalau saya bisa membantu keluarga korban mendapatkan keadilan, saya akan melakukannya." Waktu berjalan, dan perlahan-lahan, luka-luka mulai mengering. Para korban selamat menjalani terapi fisik dan emosional untuk kembali bangkit. Nita, yang dulu merasa dunianya hancur, mulai menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menjadi relawan, membantu mereka yang mengalami trauma seperti dirinya. Pada suatu sore, ia kembali ke lokasi kecelakaan bersama beberapa warga. Tempat itu kini dipenuhi bunga-bunga segar dan plakat kecil bertuliskan, "Untuk mereka yang telah pergi, dan untuk kita yang harus terus berjuang." "Kenapa kita terus kembali ke sini?" tanya seorang anak kecil yang ikut bersama ibunya. Nita berlutut di hadapannya, menatap mata polos itu. "Karena di sini, kita belajar untuk tidak melupakan. Setiap luka mengajarkan kita sesuatu, dan kita harus menjadikannya kekuatan untuk melindungi orang lain." Hari itu, di bawah matahari yang perlahan tenggelam, kilometer 45 bukan lagi hanya tempat tragedi. Ia berubah menjadi simbol keberanian, pengingat bahwa meski kehilangan bisa begitu menyakitkan, harapan selalu ada di ujung jalan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa meskipun duka mendalam, kehidupan harus terus berjalan, membawa pelajaran dan kekuatan dari tragedi yang telah terjadi. Jika ada yang ingin dikembangkan atau disesuaikan, beritahu saya.